Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab yang ke-6. Namun sebelum kita lanjut, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Nah, semoga dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan melancarkan dan memudahkan kita dalam belajar. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang puisi rakyat. Apa itu puisi rakyat? Puisi rakyat adalah puisi lama atau klasik yang memiliki aturan tertentu berdasarkan tempat kelahirannya yang diwariskan turun-temurun untuk mempertahankan nilai budaya serta menanamkan nilai budi pekerti yang dikandungnya. Nah, melalui kesastraan lama, kamu dapat memahami nilai-nilai yang ingin diwariskan oleh para leluhur. Puisi rakyat berupa pantun, syair, dan gurindam berkembang di daerah tertentu. Dalam dunia kesastraan, kita memiliki warisan turun-temurun berupa cerita rakyat yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Karena tidak diketahui pengarangnya, puisi lama ini disampaikan dari mulut ke mulut. Yang pertama, kita akan bahas tentang pantun. Apa itu pantun? Pantun merupakan puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun banyak dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara, seperti tonton dalam bahasa Tagalog, tuntun dalam bahasa Jawa, pantun dalam bahasa Toba yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu suatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik maupun bentuk kesantunan. Pantun tersebar di hampir seluruh Indonesia. Fungsinya di berbagai pelosok Nusantara sama, yaitu mendidik sambil menghibur. Nah, melalui pantun kita dapat menghibur orang dengan permainan bunyi bahasa, menyindir atau menegur bahwa hal itu kurang baik, secara tidak langsung tentunya, ataupun memberi nasihat. Ini bukan berarti orang tua kita zaman dahulu tidak tegas kalau hendak mengatakan sesuatu. Akan tetapi, mereka memiliki gaya tersendiri dalam mengungkapkan sesuatu. Melalui pantun, leluhur kita lebih santun untuk menegur atau menasihati orang secara tidak langsung. Supaya apa? Supaya orang yang diberi nasihat tidak merasa malu atau dipojokkan. Nah, kita masuk ke ciri-cirinya. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah AB-AB. Perlu kalian ketahui, rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam larik saja maupun pada larik saja yang berdekatan. Yang keempat, baris pertama dan kedua adalah sambiran. Yang kelima, baris ketiga dan keempat adalah isi. Nah, kita lanjut ke contoh ya. Ada contoh pantun. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan ikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Nah, kita akan coba menganalisis pantun tadi ya. Untuk memulai menganalisis sebuah pantun, kita berangkat dari ciri-cirinya. Ciri yang pertama tadi 1 bait 4 baris. Nah, di pantun tersebut sama 4 baris juga. Kemudian 1 baris terdiri dari 8-12 suku kata. Kita ambil contoh salah satu baris, yaitu baris pertama. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Ada 9 suku kata. Nah, jadi benar ya, jadi aturannya 8 sampai 12 suku kata. Kemudian untuk yang baris 1 dan 2 adalah sampiran. Jadi baris 1 dan 2 ini tidak memiliki maksud apa-apa. Nah, yang kita lihat ketika menganalisis sebuah pantun yaitu baris ketiga dan keempat, karena baris tersebut adalah baris isi. Nah, maksud dari jangan ikuti tabiat ayam bertelur sebiji riuh sekampung yaitu baru berbuat kebaikan sedikit saja sudah diomongkan ke banyak orang. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Makanya orang tua zaman dahulu ketika memberi nasihat, salah satunya dengan menggunakan pantun. Baik, yang kedua kita akan belajar tentang syair. Apa itu syair? Syair termasuk puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau su'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata su'ur berkembang menjadi syi'ru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Dalam perkembangannya, syair mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair negeri Arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya antara lain syair perahu, syair burung pingai, syair dagang, dan syair sidang fakir. Nah, nanti kalian bisa browsing tentang syair tersebut dan kalian nanti bisa baca-baca. Kemudian untuk ciri-ciri syair, yang pertama yaitu setiap bait terdiri dari 4 baris sama dengan pantun. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, bersajak a. Yang keempat, semua baris adalah isi. Yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya bahasa kiasan. Kiasan maksudnya yaitu kata yang artinya indah tetapi tidak menggambarkan makna yang sesungguhnya. Kata kiasan dipakai untuk memberi rasa keindahan dan penekanan pada hal yang akan disampaikan. Nah, ini adalah contoh syair perahu yang karya dari Hamzah Fansuri tadi ya. Bahasakan. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Hei muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Sudahlah hasil kayu dan ayar, angkatlah pula sahuh dan layar. Pada beras bekal jantanlah taksir, niscaya sempurna jalan yang kafir. Nah, itu tadi contoh dari syair. Nah, kita akan masuk jenis puisi lama yang ketiga, yaitu gurindam. Apa itu gurindam? Gurindam merupakan puisi lama atau Melayu yang sangat penting sebagai warisan budaya. Gurindam termasuk puisi lama yang berasal dari India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India kirindam yang berarti mula-mula atau perumpamaan.
Tidak dipungkiri bahwa gurindam bagi orang zaman dahulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Ciri-ciri gurindam. Yang pertama, terdiri atas 2 baris dalam sebait. Tiap bait terdiri atas 10-14 kata. Tiap baris memiliki rima atau sajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Yang keempat, merupakan satu kesatuan yang utuh. Kelima, baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Yang keenam, baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Nah, isi gurindam terdapat pada baris kedua. Yang ketujuh, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Nah, ini adalah contoh dari gurindam. Kurang pikir, kurang siasat, kelak dirimu pasti tersesat. Jika kena penyakit kikir, sanak saudara akan menyingkir. Pikir dulu sebelum berkata, supaya terelak silang sengketa. Nah, ini tadi Pak Guru ambil salah satu cirinya tadi ya, sajaknya AA, BB, CC. Nah, ini adalah contohnya. Kita lihat dari bunyi terakhir tiap baris. Nah, jadi kurang pikir, kurang siasat, kelak dirimu pasti tersesat. Ini kita andaikan sajaknya AA. Kemudian jika kena penyakit pikir, sanak saudara akan menyingkir. Kita andaikan ini adalah sajak BB. Kemudian pikir dulu sebelum berkata, supaya terelak silang sengketa. Ini adalah sajak CC. Nah, ini bisa sampai beberapa sajak ya, mungkin bisa sampai DD ataupun sampai E. Baik anak-anak, itu tadi beberapa penjelasan tentang pantun, kemudian syair dan gurindam. Sekarang kita lanjut ke perbedaan pantun, syair, dan gurindam. Nah, perbedaan pantun, syair, dan gurindam ini dapat kita lihat dari beberapa aspek ya. Yang pertama dari aspek tujuan. Kalau pantun itu menyampaikan nasihat, menyatakan rasa sayang, ajaran budi pekerti dan moral untuk kepentingan sosial dan hiburan. Adapun untuk syair itu menyampaikan cerita dan pengajaran serta digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang berunsur keagamaan. Nah, kemudian untuk gurindam ini untuk menyampaikan nasihat atau kata-kata mutiara. Kemudian dari aspek struktur isi, nah bisa kita review kembali tadi dari ciri-ciri maupun pengertian. Kalau pantun itu jelas satu bait terdiri dari 4 baris, baris 1 dan 2 sampiran, baris 3 dan 4 isi. Teks pantun berbentuk bait-bait, ada keterkaitan baris 1 dan 2, ada keterkaitan baris 3 dan 4. Adapun syair itu satu bait terdiri dari 4 baris sama, kemudian setiap baris mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris sebelumnya. 4 baris merupakan satu kesatuan ide, tidak ada sampiran maupun isi seperti pada pantun. Kemudian syair perlu dilakukan untuk membentuk suatu nyanyian. Kemudian untuk gurindam itu satu bait terdiri dari 2 baris. Bait pertama merupakan sebab atau persoalan, bait kedua merupakan akibat atau penyelesaian. Isi terletak di larik kedua. Itu dari segi isi. Kemudian dari segi ciri teks ya, dari pantun bersajak A-B jelas, terdiri dari 8-12 suku kata, pilihan katanya padat, singkat, dan jelas. Adapun syair itu bersajak A, terdiri dari 8-12 suku kata. Kemudian untuk gurindam bersajak AA terdiri dari 10-14 suku kata. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang pantun, syair, dan gurindam. Ada juga perbedaan-perbedaan dari ketiganya, dan kalian tentu bisa melihat persamaannya. Misalnya seperti tadi ya,
jumlah baris pada pantun maupun syair. Nanti kalian bisa perdalam lagi. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.